Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K formasi tahun 2024 tahap 2 ya. Jadi mulai kemarin di tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan besok ya di tanggal 30 Juni 2025 adalah hari di mana masing-masing instansi yang mengadakan seleksi P3K 2024 tahap 2 diwajibkan untuk mengumumkan hasil kelulusannya. Dan sampai dengan saat ini setahu saya sudah ada 2 instansi pusat yang sudah mengumumkan hasil kelulusan tersebut. Yang pertama adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM ya atau Hak Asasi Manusia. Dan pada pengumuman hasil kelulusan tersebut terdapat kode-kode ya yang menunjukkan bagaimana hasil dari peserta seleksi. Dan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan arti kode yang ada pada pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 di Kementerian Hukum dan HAM yang ternyata tidak ada kode TL-nya ya atau tidak lulus. Artinya apakah semua peserta dinyatakan lulus atau seperti apa? Tetapi untuk kode L masih ada ya. Kode L ini berarti lulus, tetapi tidak ada kode TL. Menurut saya kenapa tidak ada kode TL? Karena nantinya seluruh peserta seleksi P3K 2024 baik tahap 1 ataupun tahap 2 yang masuk dalam database PKN ya, yang sudah mengikuti seleksi masuk dalam database PKN, kemungkinan mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga di situ tidak ada kode TL. Tetapi bagi peserta non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN, sampai dengan saat ini belum ada aturan atau kebijakan dari Kementerian Pan-RB maupun PKN. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan arti dari kode-kode yang ada pada pengumuman kelulusan tersebut, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan kode ya yang ada pada pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 2. Dan ini adalah contoh dari instansi Kementerian Hukum dan HAM ya. Karena setahu saya sampai dengan saat ini yang sudah mengumumkan terkait pengumuman tersebut adalah 2 instansi pusat, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Kepegawaian Negara. Kita coba lihat ya arti dari kode-kode yang ada pada pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 2. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 ada kode R3B tanpa TL. Kita coba bacakan ya. Beberapa instansi pusat sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2. Antara lain Badan Kepegawaian Negara atau PKN dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Meski Kemenkumham saat ini sudah dipisah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, tetapi dalam pengumuman kelulusan P3K tahap 2 masih digabung menggunakan nomenklatur Kemenkumham. Mirip dengan tampilan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 di PKN, tabel pengumuman kelulusan di Kemenkumham juga menyajikan peringkat atau ranking nilai peserta dari yang teratas hingga terendah. Nama-nama peserta yang menempati ranking teratas mendapatkan kode L di kolom keterangan sesuai dengan jumlah formasi jabatan. Pada pengumuman kelulusan P3K tahap 2 di PKN dan Kemenkumham, juga tidak ada kode TL atau tidak lulus di kolom keterangan. Kolom keterangan hanya mencantumkan kode L bagi yang dinyatakan lulus seleksi. Artinya, jika di kolom keterangan tidak ada kode L, berarti peserta dinyatakan tidak lulus. Misal di kolom keterangan tercantum kode R4-L, berarti peserta merupakan honorer non-database PKN yang dinyatakan lulus seleksi. Pada pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 2 di Kemenkumham, dijelaskan maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan yakni sebagai berikut. A. Kode L adalah peserta lulus menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 347 tahun 2024. B. Kode R3 adalah peserta seleksi pengadaan P3K tahap 1 non-ASN terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. C. Kode R3-L adalah peserta seleksi pengadaan P3K tahap 1 non-ASN terdata dan dinyatakan lulus menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. D. Kode R3B adalah peserta seleksi pengadaan P3K tahap 2 non-ASN terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. E. Kode R3B-L adalah peserta seleksi pengadaan P3K tahap 2 non-ASN terdata dan dinyatakan lulus menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. F. Kode R4 adalah peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. G. Kode R4-L adalah peserta non-ASN tidak terdata dan dinyatakan lulus menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. H. Kode TH adalah peserta yang tidak hadir pada tahapan seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. I. Kode TMS adalah peserta tidak memenuhi syarat pada tahapan seleksi administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2024 tahap 2 adalah peserta yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf R3B-L dan R4-L dengan data peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 pengumuman ini. Demikian kutipan kalimat di pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 Kemenkumham yang dirilis 17 Juni 2025. Demikian informasi mengenai pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 di BKN dan Kemenkumham. Para honorer dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, peserta seleksi yang masih menunggu pengumuman kelulusan P3K tahap 2 di instansi masing-masing bersabar saja. Pasalnya mengacu lampiran SEBKN nomor 7199 bla 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 tertanggal 20 Mei 2025, jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2 dimulai Senin 16 Juni hingga 25 Juni 2025. Khusus formasi tertentu yang memerlukan seleksi kompetensi teknis tambahan, pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 mulai tanggal 16 hingga 30 Juni 2025. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan arti dari kode-kode yang ada pada pengumuman kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 2. Jadi semoga bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum diumumkan terkait dengan hasil di instansi teman-teman, harap bersabar karena masih ada waktu ya, karena pengumumannya bertahap sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 atau bahkan kalau ada instansi yang menambahkan seleksi kompetensi teknis tambahan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Jadi harap bersabar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.